Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Unius. Di video kali ini kita akan latihan lagi ya untuk soal SKB. Nah, kali ini untuk guru SMP, masih untuk kompetensi pedagogik, dan soal kali ini beberapa soal host dan studi kasus. Insya Allah full dengan pembahasan. Teman-teman, ini udah part 10 dari kompetensi pedagogik kami. Silahkan kalian lihat 1-9-nya, playlistnya udah kami sertakan linknya ya. Dan bagi teman-teman yang baru ketemu dengan channel Umius, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar selalu update video terbaru dari kami ya. Kita langsung ke soal. Bu Nurul memberi sanksi edukatif, membimbing dan mengawasi siswanya yang berperilaku tidak bertanggung jawab dan tidak jujur serta kurang menghargai hak-hak orang lain. Hal itu dilakukan mereka karena berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku umum. Perilaku siswa tersebut menurut Kochberg belum mencapai tingkat perkembangan moral pasca konvensional karena A. Perilakunya masih dikendalikan oleh faktor eksternal. B. Anak patuh karena takut mendapat hukuman dari pihak sekolah. C. Anak patuh karena khawatir guru tidak menyukainya. D. Perilakunya didasarkan pada nilai-nilai moral kelompok sebayanya. Oke, menurut Kochberg, perkembangan moral itu ada 3 tahap ya, prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Kalau di prakonvensional, maka seseorang itu mau mematuhi peraturan karena dia takut dihukum atau menginginkan hadiah. Jadi ada sebab musababnya. Kalau di konvensional, mereka mematuhi peraturan karena mengikuti ya nilai-nilai moral yang berlaku. Nah, kalau di pasca konvensional berarti seseorang itu mau mematuhi peraturan itu sudah atas kesadarannya sendiri. Nah, untuk di remaja ya berlaku atau berkembang yang namanya sikap konformitas. Nah, sikap konformitas ini merupakan kecenderungan meniru. Nah, sehingga bagi remaja ini sangat penting sekali bagi mereka itu penerimaan teman sebaya. Nah, maka mau tidak mau mereka akan mengikuti atau meniru perilaku-perilaku yang dilakukan oleh temannya. Jadi ini secara tidak langsung inilah berlakulah nilai-nilai moral di kelompok atau di komunitasnya. Nah, maka di remaja ini penting sekali mereka memilih teman sebaya yang baik. Kalau temannya baik, maka mereka konformitasnya, sikap konformitasnya juga akan positif. Nah, sebaliknya kalau teman sebayanya tidak baik, maka cenderung konformitasnya juga negatif. Nah, jadi berarti di soal ini ya siswa itu mengikuti nilai-nilai moral yang berlaku umum. Maka pilihan jawaban kita adalah perilakunya didasarkan pada nilai-nilai moral kelompok sebayanya ya. Jadi masih di konvensional, belum ke pasca konvensional ya. Jadi pilihan jawaban kita untuk soal ini adalah D. Oke, soal berikutnya. Pada masa remaja terjadi pertumbuhan yang cepat dan perubahan proporsi tubuh yang mencolok. Perubahan proporsi tubuh yang mencolok menyebabkan anak menjadi kaku dan canggung selama beberapa waktu. Perubahan fisik tersebut menyebabkan sikap dan perilaku A. Inkoordinasi nih ya. B. Ingin menyendiri. C. Psikomotorik. D. Kurang percaya diri. Nah, di remaja ini masa pubertas ya berarti. Nah, karena perubahan fisik mereka terjadi secara cepat dan tiba-tiba, maka ini menyebabkan kekagetan pada remaja gitu. Nah, maka perubahan fisik yang terjadi pada diri mereka ini menyebabkan beberapa hal mereka menjadi lebih kaku gitu. Jadi artinya mereka akan lebih terbatas gitu pergerakannya karena takut menjadi bahan perhatian dan sebagainya. Nah, perubahan fisik tersebut ya menyebabkan sikap dan perilaku yang disebut dengan inkoordinasi. Inkoordinasi ini adalah pesatnya pertumbuhan dan ketidakseimbangan ya yang mempengaruhi koordinasi gerak, sehingga untuk beberapa saat anak-anak yang mengalami masa puber ini menjadi merasa sedikit janggal dan merasa kaku. Nah, tapi nanti koordinasi ini akan kembali membaik setelah berakhir masa puber. Jadi secara bertahap masa koordinasi ini akan kembali lagi ya. Jadi
Perubahan fisik tersebut menyebabkan sikap dan perilaku yang disebut dengan inkoordinasi ya. Jadi jawabannya A ini ya. Oke, soal berikutnya. Bu Siska sedang menganalisis lembar jawaban ulangan tengah semester peserta didik yang diduga mengalami kesulitan belajar. Langkah identifikasi masalah yang dilakukan Bu Siska bertujuan mengetahui A. Materi pelajaran yang mengalami kesulitan, B. Jenis kesulitan belajar yang dialami peserta didik, C. Menandai peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, D. Mengetahui faktor penyebab kesulitan belajar. Nah, oke, untuk prosedur dan teknik diagnostik kesulitan belajar itu ada beberapa tahapan ya, mulai dari mengidentifikasi kasus, kemudian mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi faktor penyebab, kemudian prognosis atau mengambil kesimpulan, dan kemudian rekomendasi atau saran alternatif pemecahan masalah. Nah, di kasus ini Ibu Siska dia sudah mengidentifikasi kasus. Apa kasusnya ya? Kasusnya dia menduga bahwa peserta didiknya mengalami kesulitan belajar. Nah, langkah selanjutnya ya mengidentifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini adalah untuk mengetahui ya di bagian mana yang mengalami kesulitan gitu ya. Nah, maka di sini yang harus dilakukan Ibu Siska adalah bertujuan untuk mengetahui materi pelajaran yang mana yang kesulitan bagi siswa gitu ya. Jadi ini pilihan jawabannya adalah A. Nah, setelah materi ini setelah diidentifikasi masalahnya, kalau mau dilanjutkan lagi, maka diidentifikasi lagi faktor apa yang menyebabkan kesulitan belajar gitu ya. Nah, setelah itu nanti kalau mau dilanjutkan lagi, barulah cari gitu bagaimana untuk mencari solusi atau menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi kalau di sini ya di langkah identifikasi masalah yang dilakukan Ibu Siska tujuannya adalah untuk mengetahui materi pelajaran yang mana yang mengalami kesulitan, karena ini kan sudah ulangan tengah semester ya, jadi sudah ada beberapa materi. Nah, jadi dan kasusnya sudah diketahui oleh Ibu Siska, kasusnya adalah beberapa peserta didik mengalami kesulitan belajar gitu ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah A. Ibu Siska bertujuan mengetahui materi pelajaran yang mengalami kesulitan. Oke, soal berikutnya. Peserta didik yang rajin namun prestasi belajarnya hampir di semua bidang studi di bawah KKM. Anak ini tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai prasyarat bagi kelanjutan pada tingkat berikutnya. Sehingga anak mungkin harus menjadi pengulang ya. Dari ciri-ciri tersebut diduga peserta didik termasuk A. Anak yang lambat belajar, B. Anak yang tidak berprestasi, C. Anak yang sulit belajar, D. Prestasi anak tidak optimal. Nah, ini option B dan D udah bisa kita eliminasi ya, karena memang dia di bawah KKM, berarti ya tidak termasuk yang berprestasi dan prestasinya memang tidak optimal. Jadi tinggal option A dan option C. Nah, kalau kita lihat untuk option A, anak yang lambat belajar, nah ini dia tidak lambat karena dia rajin gitu ya. Nah, namun meskipun dia rajin, dia memang kesulitan untuk belajar gitu. Maka untuk kasus ini anak tersebut dia termasuk dalam anak yang sulit belajar ya. Jadi pilihan jawabannya adalah C. Oke, soal selanjutnya. Terdapat satu KD menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan standar baku ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari banyak cara untuk mengukur panjang suatu benda, seperti menggunakan ukuran langkah, depa, dan meter. Di antara pilihan berikut yang merupakan indikator pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi adalah A. Menganalisis kesalahan yang mungkin terjadi dari hasil pengukuran panjang, B. Menjelaskan perbedaan ketepatan mengukur panjang suatu benda dengan alat ukur standar dan alat ukur tidak standar, C. Menjelaskan pentingnya menggunakan alat ukur standar dalam pengukuran, D. Menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda. Oke, untuk menjawab soal ini ya, berarti kita harus tahu dulu ranah kognitif ya. Jadi ranah kognitif itu
C1 masih mengingat ya. Kalau C2 itu sudah mulai memahami, C3 sudah bisa menerapkan, C4 sudah bisa menganalisis, dan C5 mengevaluasi, kemudian C6 mencipta ya. Ini yang sudah direvisi ya. Oke, kalau kita lihat dari optionnya, berarti option B dan option C ini udah bisa langsung kita eliminasi karena di sini masih menjelaskan ya, menjelaskan ya. Ini masih di C2 ya ini ya. Nah, kalau A dan D menganalisis kesalahan yang mungkin terjadi dari hasil pengukuran. Kalau yang D menjabarkan cara penggunaan penggaris untuk mengukur panjang benda. Ini udah masuk ke high order thinking ya, berpikir tingkat tinggi. Nah, namun kita lihat ke soalnya. Di sini yang diminta dalam kehidupan sehari-hari banyak cara untuk mengukur panjang benda ya, seperti menggunakan depa ya, ukuran langkah dan meter. Nah, di sini yang diminta di dalam soal kita adalah menerapkan konsep pengukuran. Jadi masih menggunakan alat ukur tersebut ya. Maka pilihan jawaban kita yang lebih tepat adalah ke pilihan jawaban D, menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda. Jadi di sini masih untuk cara ya, menerapkan konsep pengukuran ya. Kalau yang A menganalisis kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, ini belum sampai kemari ya. Walaupun yang A ini sudah termasuk berpikir tingkat tinggi, tapi permintaan soal ya untuk menerapkan konsep pengukuran, berarti masih penggunaan alat ukur. Jadi ini pilihan jawabannya D ya. Oke, lanjut lagi soal yang terakhir. Seorang guru menggunakan aplikasi PET untuk menjelaskan materi gaya dan hukum Newton. Tindakan guru tersebut merupakan penerapan TPEC dalam domain A. Mempresentasikan data, B. Mendukung strategi pembelajaran, C. Memahami peserta didik, D. Memahamkan materi. Nah, TPEC ini adalah technological ya, pedagogik ya, saya ulangi, technological pedagogical content knowledge ya. Jadi ini teknologi, ini mengintegrasikan teknologi pedagogik ya, kemudian pembelajaran ya, pengetahuan gitu. Nah, ini berlaku untuk tuntutan ya, atau tuntutan ya, kita katakan tuntutan pembelajaran di abad 21. Nah, secara garis besar ini ada 8 ya, 8 domain. Mungkin teman-teman ada yang dapat 7. Barangkali kalau baca barangkali ada yang dapat 7 domain. Jadi ada domain-domain TPEC ini ya. Yang pertama itu guru itu menilai peserta didik, kemudian memahamkan materi, kemudian memahami peserta didik, kemudian harus juga bisa merancang kurikulum, mempresentasikan data, mengelola pembelajaran, kemudian mendukung strategi pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran. Nah, di abad 21 ya, tuntutan abad 21, guru itu dituntut bisa mengintegrasikan antara teknologi, pedagogik, dan pengetahuan ya. Jadi, penggunaan aplikasi PET, teman-teman boleh searching aplikasi PET ini seperti apa. Ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran eksakta ya, banyak gitu ya. Biologi bisa, fisika kimia bisa ya. Jadi aplikasi ini membantu sekali untuk memberikan materi kepada siswa itu supaya lebih mudah untuk dipahami. Jadi kita tidak perlu, atau ini bisa sebagai pengganti media ya. Jadi untuk seperti menjelaskan materi gaya dan hukum Newton, nah di aplikasi PET itu kita sudah bisa berapa gaya yang mau kita berikan pada benda, maka berapa masanya bisa dihitung dari aplikasi. Jadi kita yang abstraknya kita mengajarkan kepada siswa bagaimana cara mengukur gaya, kita bisa menggunakan aplikasi PET. Nah, jadi tindakan guru menggunakan aplikasi PET ini termasuk dalam penerapan domain memahamkan materi ya. Artinya menggunakan aplikasi PET ini lebih mudah untuk guru membantu siswa memahami materi yang disampaikan. Oke, demikian dulu ya untuk video kali ini, teman-teman. Semoga dapat kalian pahami. Mungkin penjelasan saya agak ribet-ribet memang karena ini menjelaskan ya, atau
untuk menganalisa soal gitu ya. Sorry kalau agak ribet gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa kalian pahami. Semoga bermanfaat ya. Dan semoga kalian lulus semua yang nonton video ini sampai habis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe teman-teman.